Halo kawan-kawan, selamat ketemu lagi. Nama saya Sigit dari PT Solar Cell Indonesia. Kemarin ada beberapa video dalam rangka untuk SCI edukasi PLDS atau EBT. Senang sekali kawan-kawan yang terus memperhatikan atau penggiat EBT, energi baru terbarukan, green energy listrik tenaga surya. Kemarin ada beberapa bagian video saya pembahasan mengenai panel surya 100 WP, kemudian ada SCC solar control charge-nya. Untuk kali ini part yang kesekian, insya yang keempat kali ini, yaitu menentukan sistem atau yang Anda akan rakit sistem PLTS-nya itu seperti apa. Sistem pada dasarnya dibagi menjadi dua pada dasarnya ya, nanti perkembangannya banyak sekali, ada hybrid, ada off-grid hybrid, on-grid hybrid, bisa. Tapi pada dasarnya sistemnya ada dua, untuk on-grid dan off-grid. Oke, kali ini kita akan bahas on-grid, karena on-grid sistem on-grid ini sangat sederhana sekali. Komponennya juga kalau dihitung komponen pokoknya hanya dua, yaitu inverter on-grid dan panel surya. Selebihnya itu adalah semacam proteksi untuk panel pembagi AC, DC, seperti itu. Tapi pada dasarnya komponen yang diperlukan hanya dua item, yaitu panel surya dan inverter on-grid. Kenapa? On-grid adalah bisa mengcover pemakaian listrik di antara 30 sampai di 60%. Baik kalau kita ambil rata-rata di 50% untuk meng-up atau nilai save-nya dari tagihan listrik di 50% sudah lumayan. Misal begini, misal di rumah Anda dayanya 2200 ya, terus pemakaiannya atau tagihan di rumah itu mencapai kurang lebih di umpama di antara 1 juta atau 1.500.000, kita anggap 1 juta saja. Berarti kalau save di 50%, kita tinggal membayar di 500.000-nya, demikian. Itu adalah sistem on-grid. Nanti kalau kita lebih detail lagi, karena memang kita harus berhadapan dengan regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu lebih detail. Maksudnya ada cakupannya untuk regulasi ke situ tuh, ada seperti SLO-nya, sertifikat layak operasi, ada ketidakpahaman tentang instalasinya atau tentang regulasi yang dibuat berdasarkan peraturan menteri yang berubah-ubah gitu, dari permen yang di nomor 49 tahun 2018 kemarin itu sudah berubah lagi. Sekarang acuannya di Permen Peraturan Menteri nomor 26 tahun 2001. Dan itu pun juga sementara berjalan sebenarnya, karena menterinya belum ganti, masih di era Bapak Jokowi ini. Tetapi permen itu pun tidak berlaku, karena di situ ada pemahaman atau ada pengertian ketentuan yang susah untuk dimengerti. Misal on-grid system dulu tidak bisa melebihi, pemasangannya tidak bisa melebihi kapasitas daya listrik PLN terpasang. Jadi kan isunya yang kemarin itu hanya boleh terpasang di 15% dari listrik PLN terpasang. Setelah ya orang tidak bisa melakukan, bagaimana memasang hanya 15%. Tetapi setelah kita telusuri, kita kejar ke sana, yang 15% itu adalah tidak boleh ekspornya.
ekspor. Jadi kemarin ada ekspor itu adalah ada KWH yang kita ekspor ke grid PLN itu dihargai gunjang ganjingnya kemarin dari mulai 100%, kemudian 65%, kemudian saya dengar-dengar juga tidak dihargai sama sekali, dan orang juga tidak bisa untuk memasang itu, tidak bisa karena ada beberapa kepentingan di lapangan di sananya. Jadi semacam kita ajukan dengan regulasi, dengan peraturan menteri, padahal ajuannya masih di Permen nomor 26 tahun 2001, tetapi implementasi di lapangan tidak seperti itu. Jadi nanti ada aja alasan bahwa SLO tidak layak atau memang tidak disetujui untuk ke net metering menjadi KWH Exim, seperti itu. Nah, yang kami dengar terakhir ini adalah on grid bisa terpasang 100% dengan adanya perubahan permen itu, ya, di bulan Januari tahun 2023 kemarin itu sudah sudah dicanangkan, dirancang untuk perubahan Permen nomor 26 tahun 2001 bahwa ekspor kita tidak akan dibeli oleh PLN, seperti itu. Namun itu belum ketuk palu. Namun pemasangan di on grid system di rumah maupun di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, instansi pemerintah dan swasta nantinya bisa mencapai 100% dengan syarat yaitu listrik dipakai sendiri, walaupun terekspor, tapi PLN tidak akan membarter atau membelinya, seperti itu. Jadi nanti untuk ke depan ini adalah bukan KWH Exim lagi, tapi namanya advanced method, walaupun sama dua arah. Oke, nanti jadi untuk net metering itu bukan di KWH Exim lagi, ekspor dan impor. Sebenarnya sama pada prinsipnya. KWH itu adalah KWH sistem dua arah. Jadi mencatat yang kita kirim dari PLTS yang kita pasang, mencatat yang kita pakai juga, seperti listrik biasa yang kita pakai berapa KWH, seperti itu. Nanti namanya advanced meter, tapi saat sekarang belum diketuk palu untuk peraturannya seperti apa, apakah akan diberlakukan mulai kapan kita belum tahu. Cuman metrik yang perubahan Permen nomor 26 tahun 2001 itu kemarin sudah dibicarakan pada Januari 23 kemarin. Dan untuk selanjutnya rekan-rekan bisa memasang on grid system di 100%, namun hasil ekspor tidak dibarter atau tidak dibeli oleh PLN. Demikian. Kawan-kawan bisa ketemu langsung dengan saya atau belajar BIMTEK, bimbingan teknik belajar langsung di kantor kami di Jakarta, PT Solar Indonesia Serpong dan Cengkareng. Anda bisa datang langsung untuk bimbingan materi PLTS dasar, PLTS dengan sistem on grid, off grid, dan Anda bisa praktek, mengikuti praktek kami langsung pada proyek-proyek PLTS yang kami kerjakan seperti di DKI sendiri, Jabodetabek, dan di luar kota Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas dukungannya yang telah memberi support, pemerhati di video saya, di YouTube saya, yang sudah memberikan like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat untuk Anda menentukan atau memilih energi yang akan kalian tentukan. Ada energi bersih dari PLTS, listrik tenaga surya. Terima kasih. Saya Sigit, PT Solar Indonesia.